Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Lagi apa? Ya, lagi duduk-duduk sambil baca. Ini boleh minta waktunya sebentar. Fadhal, boleh. Ini kan alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan. Ya, insyaallah. Alhamdulillah meskipun di dalam keadaan yang mungkin kita tertimpa sebuah musibah. Mungkin dari para salaf terdahulu, bagaimana sih seharusnya seorang muslim itu ketika menyambut bulan suci Ramadan itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tentu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang dirindukan oleh setiap orang mukmin, karena bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah diturunkannya Al-Quranul Karim atau permulaan dari Al-Quranul Karim di bulan yang mulia tersebut. Maka dari itu apabila kita melihat perjalanan para salaf dahulu, pendahulu kita yang soleh, mereka menyambut datangnya bulan Ramadan dengan hati yang lapang, hati yang gembira, ya. Bahkan mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menyampaikan mereka sampai pada bulan Ramadan dan dapat melaksanakan amal-amal ibadah yang baik itu yang wajib ataupun yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang mukmin dalam dia menyambut bulan Ramadan, yang pertama adalah hendaknya dia menyambut dengan mempersiapkan dirinya, terutama hati, ya, dengan hati yang bersih, mempersiapkan jiwa untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kesungguhan, penuh keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang memerintahkan kita untuk menahan diri dari hal-hal yang tadinya halal, seperti makan, minum, ya, mengumpuli istri, hal-hal yang tadinya dibolehkan. Tapi karena puasa itu, maka seorang diperintahkan untuk menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasanya. Nah, oleh karena itu ini memerlukan kesungguhan, keikhlasan, dan niat yang benar-benar utuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kan karena sekarang ini kan lagi musim COVID-19, ya. Sebuah musibah yang mungkin amat sangat besar untuk kaum muslimin. Adapun sikap seorang mukmin dan seorang muslim, mukminah dan muslimah, ya, karena kita melihat dalam realita bahwa memang puasa Ramadan pada tahun ini 1441 Hijriah beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, karena yang namanya musibah, yang namanya cobaan, yang namanya wabah itu adalah bukan kekuasaan kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai manusia yang lemah. Tapi itu semua dari ketentuan Allah, takdir Allah Azza wa Jalla. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, yakni untuk Ramadan 1441 Hijriah ini, kita sama-sama mengetahui bagaimana keadaan kaum muslimin hampir di seluruh belahan dunia yang sedang menghadapi wabah COVID-19. Sehingga di sini tentu yang pertama, kita harus beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, beriman pada takdir Allah Azza wa Jalla, bahwasanya apa yang menimpa manusia, apa yang menimpa diri kita, semua itu adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dalam kondisi seperti ini, justru kita harus lebih semangat dalam menyambut atau beribadah di bulan Ramadan, juga terus mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan melakukan amal-amal ibadah, baik yang wajib seperti puasa di siang hari, kemudian atau sholat di malam hari, sholat tarawih, atau membaca Al-Quran dan yang lainnya, itu dengan penuh kesungguhan. Juga termasuk dalam hal ini adalah
ini kesempatan bagi kita sebagai kaum muslimin untuk meningkatkan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Meningkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan doa itulah musibah dapat terangkat, ya, karena Allah Taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kita harus yakin bahwa di balik ini semuanya ada hikmah. Di balik ini semuanya ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, baik kita tahu ataupun tidak. Jadi kita harus semangat menyambut puasa di bulan Ramadan. Kita bersabar atas ujian ini, kemudian memperbanyak amal-amal soleh, amal ibadah, dan ini justru kesempatannya akan lebih banyak karena kita dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk berdiam di rumah, ya, berdiam di rumah, termasuk sholat tarawih, sholat sunnah, sholat wajib, kita dianjurkan untuk di rumah. Maka kesempatan untuk meningkatkan dan memperbanyak amal-amal soleh, amal ibadah justru lebih banyak. Wallahu a'lam. Terkait membaca Al-Quran, sholat tarawih, di tahun-tahun sebelumnya kan kita selalu melaksanakannya di masjid. Bahkan sampai sekarang aja banyak orang yang berkata, kenapa kok datangnya musibah malah kita disuruh sholat di rumah dan lain sebagainya. Mereka tidak mengindahkan dan tidak menerima juga. Terkait hal tersebut, apakah bisa disamakan kayak seperti Ramadan sebelumnya, Ustaz? Baik, tentu berbeda, ya, Ramadan yang sekarang ini dan yang sebelumnya, karena tadi yaitu mewabahnya COVID-19. Kita sebagai seorang muslim, ya, kita ini harus berbicara dengan ilmu, ya, sehingga kita pun berbuat dengan ilmu. Nah, sekarang dalam realita memang menurut ahlinya, karena kita harus bertanya pada orang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang berilmu kalau kalian tidak tahu. Dan pedoman dari mereka, orang-orang yang mengetahui dan memahami virus ini, bahwa virus ini cepat menyebarnya, apalagi tempat-tempat yang di sana banyak manusia berkumpul. Salah satunya adalah yaitu berkaitan dengan apa yang kita akan hadapi di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih atau sholat berjamaah. Nah, kita ini tidak ingin menjadi penyebab. Karena kita telah mengetahui apa yang diarahkan oleh mereka para ahli, maka kita ambil dari mereka. Karena memang mereka ahlinya. Ya. Adapun perkataan sebagian orang atau yang kurang menerima hal ini, itu perkara mereka, urusan mereka. Tapi kita sebagai seorang muslim hendaknya harus taat kepada ulil amri, pengarahan-pengarahan mereka, ya. Yang mereka inginkan dari kita, hendaknya kita menaati. Karena apa? Karena mereka lebih mengetahui. Dan kita melihat dalam realita, tidak bisa dipungkiri berita-berita yang ada. Ya, walaupun mungkin ada sebagian hoaks, tapi realita peningkatan angka orang-orang yang terinfeksi oleh COVID-19 itu setiap hari sampai saat ini masih terus meningkat. Nah, ini realita, tidak bisa dipungkiri. Nah, oleh karena itu janganlah kita ini kemudian hanya karena hawa nafsu atau karena ketidaktahuan kita sehingga kita berbicara tanpa argumentasi. Allah pun memerintahkan kita untuk mengambil sebab, untuk melakukan sebab. Dan Allah yang menciptakan sebab itu. As-sabab wal musabbabat. Allah Ta'ala yang menciptakannya. Dan kita dianjurkan, diperintahkan untuk melakukan sebab. Oleh karena itu, ketika kita dianjurkan untuk tidak sholat di masjid, sholat tarawih, dan kita mengikutinya, ini adalah salah satu bagian dari mengambil sebab atau melaksanakan sebab, melakukan sebab, yang itu juga adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Masya Allah, nasihat terkait hal ini, Ustaz, semoga bisa memberikan manfaat, Ustaz, kepada kita. Terus itu, Ustaz, kan kita kan sudah barusan memasuki bulan Ramadan. Pada awal-awal itu kita tuh giat gitu, Ustaz. Giat sholat tarawih selalu, kayak seperti tahun-tahun kemarin, soft di masjid itu penuh gitu, Ustaz. Namun ketika akhir-akhirnya sedikit demi sedikit mulai berkurang, Ustaz. Berkurang satu demi satu hingga akhirnya mungkin sedikit yang mengikuti sholat tarawih, Ustaz. Mungkin bisa diberikan nasihatnya kepada kaum muslimin, khususnya para pemuda-pemuda, Ustaz. Bagaimana kiat-kiat supaya istiqomah, Ustaz, di dalam menyambut bulan Ramadan ini dari awal hingga akhirnya, Ustaz.
Baik, memang itu yang banyak kita jumpai di masyarakat, ya apalagi tahun-tahun yang sebelumnya, bahwa banyak di antara kaum muslimin, saya tidak mengatakan semuanya, tapi banyak di antara mereka yang ketika permulaan masuknya bulan Ramadan, yakni begitu semangatnya dalam beribadah, ya salat tarawih, salat berjamaah, tapi kemudian di akhir-akhir semakin surut. Padahal apabila kita melihat, justru pada hakikatnya di akhir-akhir Ramadan itu yang malah kita itu dianjurkan meningkatkan amal ibadah kita. Makanya ada itikaf, ya, di bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Ini pada yang sebelumnya, ya, kalau sekarang kemungkinan besar tidak ada karena kondisi, karena sikot. Jadi justru di akhir-akhir itu yang kita disuruh untuk berpacu dalam meningkatkan amal soleh dan amal kebaikan. Seperti itikaf, sholat malam, atau sholat tarawih di malam hari. Kemudian juga memperbanyak doa, memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yakni menjadikan malam Al-Qadar itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salah satu malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, jadi kalau sekarang ini saya katakan bahwa kita tetap menganjurkan kepada kaum muslimin yang mereka memang dianjurkan oleh ulil amri untuk melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan di rumah mereka seperti sholat tarawih atau sholat malam, maka kita mengharapkan agar justru dengan adanya kondisi COVID-19 ini lebih banyak waktu untuk kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran, ya, apalagi di akhir-akhir, atau untuk sholat tarawih bersama keluarga, ya, bersama anak-anak, bersama istri. Ini justru kita manfaatkan dengan lebih baik dan lebih banyak karena waktu lebih banyak. Kalau seandainya kita misalnya, ya, dalam kondisi yang normal biasanya sholat di masjid, kita pergi ke tempat yang agak jauh, itu membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga waktu itu terbuang di perjalanan. Kalau sekarang tidak, kita di rumah. Berwudu tinggal masuk ke toilet di rumah. Kemudian kita bisa langsung sholat di satu ruangan misalnya, atau musola yang ada di rumah, atau di kamar, untuk sholat berjamaah bersama keluarga. Maka sebetulnya waktunya bisa lebih maksimal. Kemudian juga di sini perlu adanya saling tolong menolong antara keluarga, ya, untuk membangunkan, ya, istri, membangunkan anak, atau membangunkan suami ketika kita akan sholat di malam hari misalnya, mengakhirkan sholat tarawih sampai akhir malam. Nah, ini biasanya 10 hari terakhir justru kita harus saling ta'awun, karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, tolong menolonglah kalian dalam berbuat baik dan bertakwa. Ya, dan ini merupakan tanggung jawab dari kita sebagai kepala rumah tangga, ya, dalam memberikan sugesti, memberikan semangat, bahkan memberikan contoh dalam meningkatkan amal ibadah. Kita contohkan pada keluarga kita, sehingga dengan demikian insyaallah ada dorongan yang baik dari mereka untuk mengikuti, ya, dan menjadikan kita sebagai teladan, mudah-mudahan teladan yang baik di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, yang merupakan kesempatan baik bagi kita untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Semoga kita bisa diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Amin, amin. Amalan dari awal hingga akhir. Iya. Nah, Ustaz, mungkin itu Ustaz yang bisa saya tanyakan. Saya ucapkan jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Mungkin aku bisa melanjutkan membacanya Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.